pagi semuanya, saya akan membuka presentasi tentang revolusi Cina. Saya dari kelompok 3 dan teman-teman saya Mapel Sejarah Minat kelas 11 IIS 1, Guru Mapel Tirta Topan SPDGR. Saksikan dan lihat video kami tentang revolusi Cina selanjutnya. Sejarah revolusi Cina, 2 latar belakang, 3 jalannya revolusi Cina, 4 kronologi revolusi Cina, 5 dampak revolusi Cina, 6 pengaruhnya dan kesimpulan revolusi Cina. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya akan membacakan tentang sejarah revolusi Cina. Sejarah revolusi Cina adalah serangkaian peristiwa yang terjadi antara tahun 1911 hingga 1949 di mana masyarakat Cina berjuang untuk membebaskan diri mereka dari pengaruh asing dan mengubah negara mereka menjadi negara modern yang mandiri. Dikutip dari buku Best of Beijing dan sekitarnya karya Maria Francisca Merinda, dijelaskan bahwa pencetus revolusi Cina adalah Sun Yat-sen. Revolusi Cina menghasilkan berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Cina yang memengaruhi dunia hingga hari ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sejarah revolusi Cina, di antaranya adalah sebagai berikut. Lihat video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Paulus. Saya ingin membaca latar belakang revolusi Cina. Latar belakang revolusi komunis Cina. Revolusi Cina 1911 atau revolusi Qinai berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Qing yang merupakan pemerintahan feodal penganut sistem monarki. Hasil dari revolusi ini adalah Cina resmi menjadi sebuah negara republik. Akan tetapi Mao Zedong dan Partai Komunis Cina PKC menganggap pemerintah Republik Cina terlalu berpihak pada kaum bangsawan, bukan petani. Aturan-aturan yang merugikan Cina, kolonialisme dan imperialisme ini menjadi salah satu pemicu revolusi Cina. Dampak revolusi Cina. 1. Rakyat massa dipersilahkan mendidik diri dalam mengorbankan revolusi kebudayaan. 2. Keberanian untuk melangkah maju. Telah berhasil menumbangkan yang menganut sistem kapitalis. 3. Mencegah terjadinya tuduhan keliru terhadap rakyat revolusioner. 4. Sasaran pokok dari revolusi kebudayaan adalah menumbangkan unsur-unsur dalam partai komunis yang menganut paham kapitalis. 5. Revolusi sosialis yang telah mencapai suatu tahapan baru telah menegakkan orde baru yang mengembangkan gagasan dan kebudayaan baru. Kronologi revolusi Cina. Kronologi revolusi Cina pada tanggal 10 Oktober 1911. Di Wuchang terjadi revolusi Cina di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen menginginkan pembentukan pemerintah Cina baru berdasarkan pada paham Sanminchu, 3 sendi kedaulatan rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Untuk mempersatukan Cina Utara dan Cina Selatan, pada tanggal 15 Februari 1912, Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden dan jabatan presiden diserahkan pada Jenderal Yuan Shikai. Sun Yat-sen mengundurkan diri ke Kanton dan mendirikan Partai Kuomintang, Partai Nasionalis. Tokoh revolusi Cina. 30 tahun setelah revolusi Xinhai, Republik Cina tidak segera mengalami kemajuan. Seiring menguatkan PKC,
yang dibentuk pada 1921, terjadilah persaingan dua kubu yang menghina Cina menjadi dua kekuatan besar, yaitu kekuatan komunis di bawah pimpinan Mao Zedong dan Partai Nasionalis Cina (PNC) atau Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek. Nama saya Andra. Saya akan membacakan jalannya revolusi Cina. Jalannya revolusi komunis Cina pada awalnya, kaum nasionalis memiliki keunggulan dalam persenjataan, wilayah, populasi, dan dukungan internasional. Akan tetapi, antara 1946 sampai 1947, PKC berhasil mendesak kekuatan PNC. Setelah itu, dukungan rakyat Cina terhadap PAC semakin kuat. Menjelang 1949, PKC telah berhasil mendapatkan kota penting yang terjadinya diduduki PNC pada 1 Oktober 1949. Mao Zedong akhirnya memproklamasikan pendirian Republik Rakyat Cina RRC. Sementara kubu PNC melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahan sendiri. Mao Zedong kemudian diangkat menjadi presiden RRC pada 1954. Pengaruh revolusi Cina bagi Indonesia. Pengaruh dari revolusi Tiongkok pada 1911 sampai 1912, yakni meningkatkan semangat angkatan muda Tionghoa di Hindia Belanda. Dalam bulan Februari 1912, mereka sudah semakin berani terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini mengakibatkan bentrokan dengan polisi, sehingga seorang Tionghoa tewas dan beberapa orang lain terluka. Boikot sudah berubah menjadi kekerasan di sana-sini. Sebagai dikutip dari buku Tionghoa dalam Pusaran Politik oleh Benny Setiano. Bye-bye guys. Baik, saya akan membacakan tentang kesimpulan dari revolusi Cina. Cina adalah negara dengan luas wilayah yang paling besar di Asia dengan bentuk geografis yang beragam mulai dari pegunungan hingga padang pasir yang tandus dan terbagi menjadi 23 provinsi. Dengan luas wilayah yang sangat besar, menjadi Cina sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang berasal dari berbagai provinsi di Cina, menjadikan stabilitas dalam negeri adalah hal yang sangat berat untuk dipertahankan oleh pemerintah mengingat beragamnya suku dan agama yang ada di RRC. Salah satu contoh ketidakmampuan pemerintah Cina dalam menjaga kestabilan dalam negerinya adalah terkait dengan salah satu provinsi di sana, yaitu Xinjiang, yang harus menerus mengalami guncangan dan gelombang kerusuhan yang tiada henti. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Cina sendiri yang menjalankan kebijakan yang menekan kaum minoritas agama dan suku di sana hingga menimbulkan penolakan yang berujung kekerasan serta rentetan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Cina, seperti memanjarkan pelaku tanpa mengadili terlebih dahulu dan juga seruan tembak mati di tempat bagi pelaku kerusuhan. Penjelasan tadi, apakah semuanya sudah dapat dipahami?
Mohon maaf jika ada salah kata atau tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Selamat pagi.